Jadi ternyata ada sebuah dokumen, Pak, yang justru terbitnya di Kuwait. Jadi bagaimana George W. Bush dan Gloria Macapagal Arroyo, Presiden Filipina, membentuk aliansi negara Kristus Asia Pasifik. Jadi mereka akan mendukung dan membentuk pasukan separatis di sejumlah negara seperti Malaysia dan Indonesia. Ini yang alhamdulillah menjadi pembahasan saya dengan Panglima Divisi Kostrad. Jadi ternyata separatis RMS dan separatis OPM, terutama separatis OPM, itu semua didukung oleh jaringan gereja-gereja di Papua. Qadarullah, ketika saya dapat tugas safari dakwah di Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, ketemu dengan Ustadz Fadlan Garamatan. Nah, itu yang Ustadz Sabun, Ustadz Fadlan Garamatan. Langsung saya tanyakan pada beliau, Ustadz, ini saya dapat info, katanya gerakan separatis OPM itu didukung jaringan gereja. Benar enggak? Benar, Ustaz. Iya, kelompok kriminal bersenjata. Nah, itu. Tapi karena agamanya Katolik, maka disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kalau sampai akhirnya tokohnya separatis OPM, oh berarti kalau kita disebut itu harus masuk Islam dulu. Sampai seperti itu, harus masuk Islam dulu baru disebut. Inilah realitas di lapangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita membahas satu tema, yaitu Islam dan kebangsaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah teori, yaitu tentang destruction of healthy state, penghancuran sebuah negara yang sehat. Jadi kalau negara sehat itu cirinya stabilitas, keamanannya bagus, equity, keadilannya tegak, growth, pertumbuhan ekonominya bagus. Itu ciri negara itu sehat. Nah, sekarang ada sebuah teori tentang destruction of healthy state. Jadi bagaimana menghancurkan sebuah negara yang sehat. Ini yang kita jadikan contoh Indonesia. Kalau pembahasan kita Islam dan kebangsaan. Jadi ternyata untuk menghancurkan sebuah negara yang sehat itu pakai mixed mission, misi campur, yaitu intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lain. Ini contoh kasus di Indonesia. Begitu negara adidaya melakukan intervensi ke Indonesia, yang waktu itu kita lihat Amerika, sekarang gantian Cina. Gitu. Jadi kalau dulu Amerika, implikasinya polisos bertangkap. Gitu. Sekarang Cina. Jadi benar-benar mereka ingin menciptakan instabilitas lewat intervensi politik, intelijen, ekonomi. Ini yang lebih utama. Tujuannya apa? No growth, no acceleration. Tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada percepatan pembangunan. Mereka, negara adidaya ini, dalam hal ini Amerika dan Cina, ingin menjadi Sinterklas, dewa penolong, supaya Indonesia bergantung. Kalau dulu ke Amerika, sekarang Indonesia bergantung ke Cina. Inilah strategi menghancurkan sebuah negara yang sehat.
Nah sekarang bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau ketika kita melihat dalam aspek din, agama, ya, dalam aspek agama, karena pembahasannya Islam dan kebangsaan. Kalau dalam aspek din, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Hanya cukup mengatakan, ya Allah saya telah beriman. Kata Allah belum cukup. Hingga Allah menurunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Justru dengan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan itu Allah ingin tahu siapa yang istiqomah dalam keimanannya. Dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan imannya. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Rasulullah sudah mengabarkan ada 5 tantangan, ya, baik internal maupun eksternal, yang akan dihadapi oleh setiap saksiyah pribadi mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsin sadaida, mu'minu yasudduh, wa munafiqun yabghaduh, wa kafirun wa yuqatiluh, wa syaitan yudilluh, wa nafsun tunazi'uh. Ada 5 macam tantangan yang disiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita. Yang pertama, mukmin yang terkena penyakit hasad, dengki, iri. Ini tantangan yang pertama. Yang kedua, al-munafiqun yabghadu, orang munafik yang senantiasa membenci. Yang ketiga, wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi, memusuhi, memerangi. Yang keempat, wasyaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Yang kelima, wa nafsun tunazi'u, nafsu yang senantiasa melawan. Jadi itu sunatullah, hukum objektif, seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, tidak lepas daripada ujian, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Nah ini. Nah malam hari ini kita membahas wa kafirun wa yuqatilu, fokus pada pembahasan wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi, ya. Orang kafir yang senantiasa memusuhi dan memerangi. Ini sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi atau tidak memerangi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah, belum kafah. Jadi kafirnya masih separuh. Jadi kalau kafirnya sudah kafah, pasti memusuhi umat Islam, pasti memerangi umat Islam. Itu sudah settingan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam ayat itu ada huruf lan, itu maknanya selamanya, berarti ila yaumil qiyamah. Kata Allah, al-yahud wa nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada umat Islam ini, sampai umat Islam masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, kata Allah, memerangi umat Islam ini. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam murtad, seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu Allah kabarkan. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 82 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
La tajidanna asyadan nas adabatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan, kalian akan melihat orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bahkan pergerakan orang Yahudi di Indonesia itu menguasai semua lini kehidupan. Jadi yang berkuasa di Indonesia itu orang Yahudi, Pak, bukan yang formal ini. Karena ada, ketika saya tanya, saya sering kali tanya, siapa yang berkuasa? Ada yang jawab Ibu Megawati, salah. Ada yang jawab Pak Jokowi, salah. Ada yang jawab Luhut, salah. Yang berkuasa di Indonesia ini Zionisme Yahudi. Mereka tidak pernah masuk TV, mereka tidak pernah masuk koran. Pergerakannya Syria clandestine di bawah tanah, hampir 5.000-an, dan itu ditulis oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Nah, itu. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kantor dagang yang ada di Jakarta itu kamuflase saja, itu markas operasi intelijen. Pengendalinya di mana? Singapura. Singapura itu satelit wilayah Asia Tenggara. Siapa yang mengendalikan? Immanuel Sahab. Itu yang dibongkar oleh Jenderal Sumitro. Itu Jenderal Angkatan Darat yang paling killer. Nah, itu. Kemudian ditulis lagi oleh Kepala BAKIN, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Indonesia, yaitu Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Nah, di Malang ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, markasnya yang paling besar itu ada di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, hampir 5 hektar. Alhamdulillah, ketika saya ngambil tesis buat tesis pada saat saya ngambil program pasca sarjana, itu saya jadikan riset gitu. Jadi sampai riset saya sampai ke Aceh gitu ya. Sampai ke Aceh sana. Jadi alhamdulillah alhamdulillah saya bukukan, alhamdulillah saya serah, dan alhamdulillah dapat respon. Saya bukukan itu, dapat respon dari BAIS, Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat, Mabes Angkatan Darat. Alhamdulillah langsung datang ke pondok pesantren saya, langsung kita arahkan ke sana. Alhamdulillah, markas Zionis Yahudi yang paling besar di Kabupaten Malang, di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, itu ditulis pelangnya itu Zion besar merah, ditutup oleh Mabes Angkatan Darat karena itu sangat membahayakan bagi NKRI. Jadi waktu saya melakukan riset itu jam 2 malam, Pak. Saya jagong itu, jadi ronda. Jadi jam 2 malam itu rata-rata mereka masuk. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Masuknya jam 2 malam saat umat Islam tidur. Tidak ada mobil-mobil letter N, L, semua letter B, mobil-mobil mewah, ya, Mercedes-Benz. Masuk ke situ jam 2 malam. Memang tidak ada dampak di kawasan sekitar, tidak ada, tapi itu berdampak bagi Indonesia. Kenapa mereka membangun sampai 5 hektar di sana? Karena jauh dari pantauan umat Islam, jauh dari pantauan aparat. Jadi alhamdulillah kita bersyukur apa yang saya tulis dapat respon dari Mabes Angkatan Darat, langsung ditutup. Jadi sekarang ditulis dijual berapa miliar gitu. Alhamdulillah sukses gitu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi tantangan umat Islam Indonesia pasca merdeka, kita di 3 tahun setelah Indonesia merdeka, umat Islam dihadapkan tantangan pergerakan komunis yang dipimpin oleh kadernya Stalin, yaitu Musso. Peristiwa 1948 di Madiun, ribuan umat Islam dibantai, santri
dibantai, ulama, keluarganya, sehingga ada kuburan massal di Madiun itu. Jadi benar-benar umat Islam pasca merdeka dihadapkan oleh tantangan komunis. Saat Orde Baru, ya kan? Saat Orde Baru, umat Islam di Indonesia dihadapkan oleh tantangan eksternal, yaitu dari kalangan Ordo Jesuit. Ini pengendalinya Vatikan. Yang waktu itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, tahun 1971 wartawan majalah Tempo mewawancarai Jenderal Ali Murtopo. Dari situlah baru terdeteksi. Jadi ternyata pasca peristiwa G30 SPKI, tokoh Ordo Jesuit yaitu Peter Buck dari Belanda, yang mereka ini punya jaringan langsung ke Vatikan. Jadi kalau kita buka di Google, jaringan Ordo Jesuit ini ada kurang lebih sekitar 33.000 seluruh dunia. Sangat militan sekali. Di Indonesia tokohnya adalah Peter Buck. Nah itu. Tahun 1971 dia rekrut Jenderal Ali Murtopo. Itu diwawancarai oleh wartawan majalah Tempo. Jenderal Ali Murtopo diiming-imingi, kalau Anda kepingin menjadi RI 1 setelah Soeharto, syaratnya cuma satu: habisi umat Islam. Sehingga akhirnya waktu itu Jenderal Ali Murtopo merekrut Jenderal LB Murdani. Mulailah direkrut Nur Hasan Jubaidah dari Kediri. Diciptakanlah Islam Jamaah. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Berubah jadi Darul Hadis, berubah jadi Lemkari, berubah jadi LDII. Itu tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian Jenderal Ali Murtopo merekrut Adah Jailani untuk menghancurkan NII asli. NII asli itu komandemen wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya Jenderal Ali Murtopo menciptakan komandemen wilayah 6, 7, 8, 9. Yang 9 itu adalah Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun. Itu. Jadi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian Jenderal Ali Murtopo merekrut Amran, disekolahkan di Libya untuk menguasai. Lulus langsung dipakai, difasilitasi, muncullah operasi intelijen flash flag, yaitu operasi pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bandara Don Muang, Thailand. Itu semua rekayasa, jebakan intelijen. Kemudian dimunculkan lagi Komji, Komando Jihad. Nah, itu. Seluruh Jawa, Pak. Habis itu diremut berapa yang dibantai oleh Jenderal Ali Murtopo. Muncul lagi peristiwa Tanjung Priok, berapa ratus umat Islam yang dibantai. Muncul lagi peristiwa Talang Sari, berapa ratus umat Islam. Itu operasi intelijen, jebakan yang dimotori oleh Jenderal Ali Murtopo. Ambisi untuk menjadi RI 1. Muncullah peristiwa Horkoneng, Usroh, ya. Muncul lagi peristiwa yaitu pengetatan para khotib Jum'ah, ya kan? Harus pakai SIM. Muncul lagi peristiwa di tempat saya di Banyuwangi, ya kan? Itu Bupati Banyuwangi Pak Edi Slamet diperintah untuk mendata dukun-dukun santet yang sering disebut dengan operasi ninja. Itu di tempat saya. Jadi semua ini dibongkar
oleh Jenderal Sumitro. Jadi rivalnya Jenderal Ali Murtopo, itu musuhnya Jenderal Ali Murtopo, yaitu Jenderal Sumitro, dibongkar. Itu operasi menjebak umat Islam dalam rangka apa? Untuk ambisi ingin menjadi presiden RI 1. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Pak Harto paham, Pak. Beliau ahli strategi. Langsung Jenderal Ali Murtopo dikotak di Menteri Penerangan sampai mati. Nggak jadi apa-apa. Jenderal Ali Murtopo mati, diteruskan kadernya Jenderal LB Murdani. Kembali lagi umat Islam dihadapkan oleh tantangan gerakan Ordo Jesuit. Luar biasa, Pak. Umat Islam benar-benar baja ini. Tantangannya banyak sekali ini. Sampai akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya peristiwa yaitu Mei 98 ya, itu yang dimotori oleh Jenderal LB Murdani ya, Mei 98. Itu semuanya itu diatur di Singapura. Makanya dulu ada ormas-ormas Forkot, Kamret dan sebagainya itu, ya kan? Ini orang-orang kiri. Jadi orang-orang kelompok-kelompok kiri dari kalangan mahasiswa waktu itu. Jadi sehingga peristiwa Mei 98 terjadilah itu. Sampai akhirnya Pak Habibie diberi amanah oleh Presiden Soeharto untuk melanjutkan estafet, sehingga akhirnya Pak Habibie menjadi presiden. LB Murdani mati ya kan, sampai mati. Karena apa? Pak Harto waktu itu pulang dari haji di pesawat Garuda. Pak Harto memberikan statement, siapapun walaupun jenderal tak gebuk ya kan? Siapa yang dimaksud itu? Yaitu Jenderal LB Murdani. Sehingga alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu benar-benar umat Islam benar-benar dipressure, ditekan. Sehingga alhamdulillah akhirnya kita mulai dari Malang, yaitu dari teman-teman dari Fakultas Teknik, Salman dan yang lain-lain itu mencoba siapa yang paling dekat dengan Pak Harto ini, yaitu Pak Habibie. Sehingga akhirnya dilaunchinglah Ikatan Cendekiawan Muslim yang ada di Universitas Brawijaya. It's me. Sehingga terjadilah perubahan politik di Indonesia gitu. Yang tadinya kita benar-benar ditekan oleh kelompok, setelah kita diuji dengan komunis, kita ditekan oleh kelompok Kristiani radikal. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sampai orde reformasi. Kita kembali lagi ya kan. Ya. Waktu itu sampai ketika masa Presiden Habibie, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi kepala Bakin yaitu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Beliau sampai menulis buku judulnya Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia. Zionisme Yahudi menaklukkan, gerakan menaklukkan dunia. Jadi beliau memberikan satu pandangan politik waktu itu. Jadi kata beliau, sebagian dari birokrasi sipil dan aparat intelijen militer di dunia ketiga, termasuk Indonesia, itu terdiri dari para gangster dan kriminal, kata beliau. Namun keadaan yang sebenarnya bila didalami jauh lebih rumit. Karena pada dasarnya para gangster itu tidak lebih dari instrumen dalam jaringan kerja dari para pemodal besar internasional, yaitu Zionisme Yahudi. Sebagai contoh, bekerjanya anasir Zionis Yahudi melalui jaringan clandestine di Indonesia, baik melalui partai-partai politik yang korup, badan-badan LSM kiri, kelompok teologi pembesar Katolik Yesuit yang ke kiri-kirian, serta kaum anarkis, yaitu Forkot waktu itu, Forkot, Kamret dan sebagainya itu, lembaga-lembaganya.
telah berhasil menyingkirkan tokoh yang memiliki integritas dan kompetensi. Pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi ini dari segi kepentingan Zionisme secara politik tidak dikehendaki. Jadi Pak Habibie itu tidak dikehendaki oleh Zionisme Yahudi yang waktu itu dimotori oleh George Soros. Sehingga akhirnya itu tadi, yang tadi teorinya tadi, untuk menghancurkan sebuah negara yang sehat, mixed mission, misi campur, akhirnya diintervensi lewat ekonomi, lewat George Soros. Sehingga Indonesia digoncang lewat ekonomi. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie waktu itu $1 itu kurang lebih 25.000 rupiah $1. Goncang Pak Indonesia, kolab. Tapi sebelum beliau dimakjulkan di sidang umum MPR waktu itu, ya kan? Makanya kata Kabakin, Kepala Badan Intelijen Koordinasi Intelijen Indonesia ini, Pak Letnan Jenderal Z.A. Maulani, jadi itulah yang terjadi dengan nasib Presiden B.J. Habibie di Indonesia, yang ditendang keluar oleh ini tadi, gerakan Zionis Yahudi yang ada di Indonesia. Bahkan oleh partainya sendiri ternyata disusupi oleh gerakan Zionis Yahudi itu. Tapi sebelum beliau lengser, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu beliau di Istana Negara. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa, ya, masih mahasiswa. Jadi alhamdulillah saya diundang ke Istana Negara. Jadi ini masih kurus Pak saya. Nah sekarang rada lemu, jadi agak bedah. Ya. Ini masih kurus ini. Jadi saya diterima Presiden Habibie tahun 1998. Ini dibersamai oleh Profesor Malik Fajar, Menteri Agama waktu itu, Pak Malik Fajar. Nah, itu. Jadi alhamdulillah Bapak, padahal kalau kita lihat karya Habibie itu ada 10 pesawat tercanggih. Ini benar-benar diakui dunia. Ini yang ditakuti oleh Yahudi. Kenapa? Pak Habibie itu berhasil membangun 10 jenis pesawat canggih. 10 jenis diakui oleh dunia. Bahkan setelah ini Pak Habibie akan rekayasa pesawat militer dan senjata. Itu yang ditakuti oleh Zionis Yahudi. Makanya kenapa Habibie langsung digoncang lewat mixed mission, misi campur, yaitu intervensi ekonomi lewat George Soros. Ini Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga saya alhamdulillah mendapatkan info dari Mayor Jenderal TNI Ridwan, Panglima Divisi Kostrad. Jadi waktu itu beliau menyampaikan bagaimana kondisi Indonesia terutama di daerah-daerah perbatasan. Ya, ini Mayor Jenderal Ridwan, ini Panglima Divisi Kostrad, ini wakilnya wakil Panglima Divisi Kostrad yaitu Letnan Jenderal Syahiding. Ini. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dapat info dari beliau, bahkan saya diminta untuk menyampaikan materi di Divisi Kostrad, ya, untuk memberi motivasi kepada prajurit Kostrad. Dan alhamdulillah saya diajak makan siang bersama komandan-komandan batalion di bawah Kostrad. Nah, ini Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan, yang sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah mendapatkan hampir 1 jam ilmu dari Panglima Divisi Kostrad sebelum beliau, yaitu Mayor Jenderal Kiflan Zen. Jadi alhamdulillah saya diundang di ruangan Panglima Divisi Kostrad, saya di briefing hampir 1 jam. Banyak ilmu tentang kondisi pertahanan Indonesia yang saya dapatkan. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ditelepon Letkol Adam, jadi ajudan Panglima Divisi Kostrad.
Ustadz diminta untuk safari dakwah, diajak oleh Panglima untuk safari dakwah bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi saya diajak keliling di batalion-batalion itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata saya temukan di majalah Al-Mujtama. Jadi ternyata ada sebuah dokumen, Pak, yang justru terbitnya di Kuwait. Jadi bagaimana George W. Bush dan Gloria Macapagal Arroyo, presiden Filipina, membentuk aliansi negara Kristus Asia Pasifik. Jadi mereka akan mendukung dan membentuk pasukan separatis di sejumlah negara seperti Malaysia dan Indonesia. Ini yang alhamdulillah menjadi pembahasan saya dengan Panglima Divisi Kostrad. Jadi ternyata separatis RMS dan separatis OPM, terutama separatis OPM, itu semua didukung oleh jaringan gereja-gereja di Papua. Qadarullah, ketika saya dapat tugas safari dakwah di Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, ketemu dengan Ustadz Fadlan Garamatan. Nah, itu yang Ustadz Sabun, Ustadz Fadlan Garamatan. Langsung saya tanyakan pada beliau, Ustadz, ini saya dapat info, katanya gerakan separatis OPM itu didukung jaringan gereja. Benar enggak? Benar, Ustaz. Bahkan mantan Danjen Kopassus itu Pak Mayor Jenderal Sutomo kalau tidak salah waktu itu, namanya saya agak lupa, itu beliau nyamar jadi Babinsa, Pak. Padahal ini mantan Danjen Kopassus. Jadi beliau nyamar jadi Babinsa, masuk di bandara-bandara perintis. Itu ternyata semua milik gereja. Itu yang mensupport separatis OPM. Itu yang saya sampaikan di depan Panglima Divisi Kostrad. Nah, Bapak-bapak, ternyata benar, Pak. Jadi terbongkar di majalah Al-Mujtama bagaimana separatis OPM, separatis RMS itu benar-benar disupport oleh tadi itu negara-negara Eropa dan Amerika. Makanya dibongkar di majalah Al-Mujtama yang terbit di Kuwait bagaimana George W. Bush dan presiden Filipina tadi membentuk satu gerakan pembentukan aliansi negara Kristus Asia Pasifik, yang itu meliputi mulai dari Filipina, Singapura, Taiwan, Makau, Hong Kong, Sabah, Sarawak, Perlis, Penang, Selangor, Perak, dan Maluku, Timur Leste, Sulawesi. Ini Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, saya juga mendapatkan bagaimana info-info tentang pertahanan ini dari Wakil Komandan Arhanud. Alhamdulillah, saya juga mendapatkan info dari beliau. Bahkan ketika saya di Jakarta, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bertemu dengan Wakil Direktur BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal Muhdi PR. Alhamdulillah waktu itu saya dibersamai Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan LC dan Ustadz Suhada Bahri LC. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan info-info bagaimana situasi keamanan di Indonesia dari Wakil Direktur BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal Muhdi PR. Bahkan setelah itu saya mendapatkan ketika ada undangan di Jakarta, alhamdulillah saya juga dapat info-info dari Propam, anggota Propam Mabes Polri. Ini. Jadi banyak info-info yang perlu kita serap, terutama untuk umat Islam ini yang harus paham. Di akhir masa peralihan, yaitu bulan Februari 2014. Jadi tanggal 23 Februari 2014. Jadi akhir pemerintahan Pak SBY waktu itu. Akhir pemerintahan Pak SBY. Jadi masa transisi. Akhirnya saya bikin seminar
sehari. Temanya rodok kereng, Pak. Membongkar konspirasi Amerika dalam menghancurkan Islam di Indonesia. Saya undang waktu itu mantan Kapuspen dari Kodam Siliwangi, yaitu beliau pengamat intelijen Kolonel Purnawiran Herman Ibrahim. Itu masa transisi. Jadi alhamdulillah nggak ada hambatan, ya kan? Nggak ada hambatan. Ya. Tapi ya akhirnya dengan kita mengadakan seminar seperti ini, langsung kita kena abunya. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Kolonel Herman Ibrahim, yaitu beliau mantan Kapuspen Kodam Siliwangi, beliau mengatakan intelijen dalam praktek tidak berada dalam ruang hampa. Dia membawa misi ideologi dan kekuasaan. Celakanya setelah tumbangnya komunis internasional, sebuah konspirasi global menetapkan Islam sebagai musuh dan ideologi yang harus dihancurkan. Dalam ruang itulah intelijen Indonesia bekerja dan menari mengikuti irama genderang perang yang ditabuh oleh orang lain. Menyebalkan itu. Sehingga akhirnya ada sebuah lembaga LSM internasional, Open Society Foundation, merilis data mengejutkan tentang keterlibatan 54 negara termasuk Indonesia dalam aktivitas penyiksaan, penculikan, penahanan, pemindahan seseorang ke negara lain tanpa melalui proses hukum, dan penculikan terduga teroris oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dari operasi ini tadi diungkap oleh LSM ini, jadi konspirasi Indonesia Amerika menjadikan Islam didiskreditkan dengan beragam strategi opini dan propaganda. Ini waktu itu kita mencoba untuk membongkar, sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Densus 88 itu diungkap oleh beberapa media yang Fair Eastern Economic Review dan Library of Congress, Congressional Research Service, ini mengungkap bahwa Densus 88 itu dibentuk atas biaya sepenuhnya dari Amerika Serikat. Jadi majalah Fair Eastern Economic Review edisi 13 November 2003 menulis bahwa pemerintahan George W. Bush mengeluarkan biaya 16 juta US dollar, yaitu hampir 150 miliar untuk membentuk Densus 88 yang jumlahnya 400 anggota waktu itu. Hal yang sama ditulis oleh koran Jakarta Post tanggal 6 September 2004 dan harian Warta Kota 12 November 2003. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, itu benar-benar nyata. Jadi dari majalah ini diungkap. Bahkan laporan Congressional Research Service, lembaga riset di bawah The Library of Congress tahun 2005, memaparkan dengan rinci, jadi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Bush untuk Indonesia, termasuk untuk Polri dan Densus 88, itu tahun 2004 Amerika Serikat memberikan bantuan 5.778.000 US dollar. Tahun 2005 sebesar 5.300.000 US dollar. Dan ternyata itu proposalnya itu diungkap oleh Mayor Jenderal Hartomo. Beliau waktu itu jadi Kabais. Jadi ternyata Pak, kerjasama ini untuk membantai umat Islam di Indonesia. Jadi peristiwa pada saat Jenderal LB Murdani muncul lagi pada saat era reformasi. Jadi seperti itu. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, mantan ini kalau sudah pensiun kan, biasanya kalau sudah pensiun sudah baru berani nyanyi lah, kalau sudah pensiun. Jadi mantan komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis, yaitu BAIS, Laksamana TNI Purnawirawan Wibisono menyebut kejadian teroris yang ada di Indonesia hanya rekayasa untuk mendapatkan proyek dolar dari Amerika. Jadi rakyatnya dikorbankan untuk mencari dolar.
Bahkan bapak-bapak strateginya ini diungkap oleh Pak Mulyo Wibisono. Invitasi ke dalam kelompok Islam yang memiliki semangat perlawanan, tapi akidahnya nol, cuma semangat saja. Nah ini kemudian dibuat radikal atau lebih radikal dengan doktrin jihad yang diselewengkan, diprovokasi, dipasok pendanaan untuk melakukan aksi disertai pengelabuan informasi, sehingga terciptalah stigmatisasi negatif. Akhirnya umat Islam ya, dijadikan sasaran target. Ini kemudian contoh separatis OPM ini. Berapa banyak korban dari TNI Polri yang apakah disebut? Enggak, dulu disebut GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Sekarang disebut KKB, kelompok apa? Iya, kelompok kriminal bersenjata. Nah, itu. Tapi karena agamanya Katolik, maka disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kalau sampai akhirnya tokohnya separatis OPM, oh berarti kalau kita disebut itu harus masuk Islam dulu. Sampai seperti itu, harus masuk Islam dulu baru disebut. Inilah realitas di lapangan.